Rifki. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Unpam. Saya ngambil studi bidang akuntansi S1. Di sini saya ingin mewawancara UMKM untuk tugas dari Pak Tito, yaitu dosen dari Manajemen dan Bisnis. Di sini saya bersama teman saya selaku pedagang UMKM juga. Boleh kenalin diri? Oke, nama saya Heru. Sekarang saya memiliki usaha di bidang minuman. Minuman. Ya, minuman dalam bentuk food container. Nah, oke. Yang lagi ini ya, lagi terkenal juga ya, lagi banyak. Ya, banyak sih. Banyak. Temanya ini apa nih? Kopi, jus atau apa? Jadi di sini ada beberapa varian, terutama kopi dan juga non kopi, dan juga kita ada bobanya. Cuma di sini saya lebih ke branding kopinya, karena memang kopi bisnis saya ini walaupun kontainer, cuma yang di branding ini kopinya. Apa maksud branding dari kopi itu? Maksudnya walaupun saya pakai kontainer, cuma kopi saya masih pakai bijian gitu, masih pakai grinderan, masih pakai mesin kopi. Nah, jadi salah satu branding yang membedakan saya dengan bisnis yang lain yang serupa minuman bentuk kontainer ini adalah kopi saya gitu. Ada juga, karena juga kan saya pajang juga tuh mesin-mesin kopi di depan. Nah, jadi itulah salah satu hal yang membedakan usaha kontainer saya dengan yang lain. Karena emang orangnya suka kopi aja kan itu. Iya, suka kopi juga memang. Karena perokok juga kan, kalau perokok kan pasti kopi. Tuh, gitu. Mulai usahanya nih baru atau emang udah lama? Usahanya sebenarnya udah lama ya, dari zaman saya kuliah dulu. Saya punya kedai di Ciputat, cuman waktu itu nggak terlalu saya fokuskan. Terus juga keselang dulu zaman covid ya, zaman covid bisnis agak turun. Akhirnya saya stop buat usaha, akhirnya saya kerja, lalu saya baru beberapa bulannya resign. Setelah resign baru saya usaha ini. Jadi kalau usaha food container ini, kalau dulu kan saya kafe ya, punya kafe. Cuma kalau buat food container ini baru jalan 2 bulan. Setelah saya resign kerja terakhir aja. Berarti planning udah dari kuliah ya? Ya, dari zaman kuliah memang pengennya usaha, karena memang kan ya jiwanya masih pengen jiwa usaha, pengen jiwa bebas juga gitu. Kayaknya kalau kerja di perusahaan agak kurang klop aja gitu. Makanya emang dari dulu udah planning mau usaha, cuma karena dulu ada beberapa faktor lah mengenai keuangan, terus juga pengen punya pengalaman juga kerja di perusahaan. Akhirnya kerja dulu, setelah kerja baru ketika saya udah siap, udah ready semuanya, baru saya beraniin buat riset dan juga usaha kayak gini lah, kecil-kecilan. Tapi pas ngebangun ini awal-awal pasti ada tantangannya dong? Pasti. Tantangannya tuh kayak apa sih untuk yang mau mulai bisnis nih? Boleh di-sharing mungkin? Tantangannya ya pasti tantangan sih. Sebelum kita ngomongin masalah produk atau pesaing atau misalnya lain sebagainya, itu pasti tantangan pertama itu diri sendiri dulu gitu. Karena menurut saya itu antara marketing atau produk dan sebagainya itu nomor sekian lah, cuman nomor utama itu nomor yang pertama itu paling penting adalah diri kita. Artinya apa? Satu, kesiapan secara mental, pikiran kan. Apalagi kita perintis ya, kalau perintis kan banyak banget hal yang harus disiapin. Kalau lagi turunnya gimana, masih kuat nggak konsistensinya, semangatnya, terus juga mentalnya gitu. Jadi menurut saya persiapan diri itu hal yang paling utama. Tantangan paling utama itu diri sendiri dulu. Kita bisa ngalahin diri sendiri dulu. Kedua baru ya tantangannya tadi, karena saya bergeraknya di bidang usaha minuman ya. Dan juga kan banyak banget ya usaha minuman sekarang ya, udah banyak banget gitu. Jadi emang ya kita harus cari sesuatu yang beda lah dari yang lain gitu. Biasanya kan bisnis konten kan banyak ya, cuman tadi saya bilang yang membedakan produk saya itu adalah walaupun versinya versi kayak pinggiran gitu kan, cuma saya buat produk yang agak kayak kafe-kafe gitu kan. Maksudnya saya punya mesin kopinya gitu. Jadi emang pasok kopi saya ini memang beda dibandingkan kontainer-kontainer yang lain yang sekelas UMKM pinggiran kontainer ini gitu. Jadi tantangannya pasti pesaing sih
gitu. Kedua sama cuaca paling ya, kalau sekarang kan cuacanya juga kalau es kan Hujan, ya. nah lagi cuaca musim hujan gitu. Memang ada lumayan lah mempengaruhi, apalagi kalau hujannya itu benar-benar yang gimana lama gitu, karena itu memang pengaruh banget musim hujan itu. Itu sih paling saing diri sendiri, pesaing sama cuaca. Ya gimana kita inovasi aja, harus bikin sesuatu yang beda aja, itu sih yang paling penting ya. Jadi yang Tuh. utamanya mungkin dari diri sendiri dulu aja ya. Ya diri sendiri, persiapan diri yang paling penting. Yang kedua mungkin ya modal juga, tempat usaha, Modal, ya. ilmunya mungkin ya. Ya betul. Harus ada ilmu juga. Ini wah, bentar, bukan. Bisa di pause dulu. Oh, bentar ya, ada yang beli. Bisa di pause. 2,000 years later. Oke. Iklannya selesai guys ya. Oke. Tadi banyak banget pembelinya dan ya mungkin mempersingkat waktu aja ya. Ya. Eh, ada nggak sih tips-tips biar buat pengusaha-pengusaha nih, orang-orang yang mau usaha nih, mau berani melangkah ya. Pasti kan orang dari zona nyaman tuh udah nggak mau langkah, Ya. nggak mau lah dari zona nyaman gitu. Jadi itu kan bisa ya. Ya. Nah, itu apa sih tipsnya? Tipsnya ya, oke. Jadi kalau dari ini dari gua pribadi ya, menurut gua pribadi dan juga cara gua pribadi gitu. Karena gua kan emang awalnya pekerja gitu, terus gua kenapa berani bisnis gitu. Ya menurut gua jangan cepat ambil keputusan dulu ya, maksudnya kalau lagi kerja gitu tiba-tiba mau bisnis. Tapi dari situ menurut gua harus benar-benar punya persiapan yang matang. Artinya persiapan itu satu, pertama lu harus tahu dulu mau ngapain ini. Kalau lu mau bisnis, harus tahu dulu bisnis lu itu mau bisnis apa gitu. Terus juga lu ya tahu produknya, tahu pasarnya, tahu cara ngejualnya. Jadi minimal lu punya dasar ilmunya dulu lah. Entah itu ilmu marketingnya, ilmu jualannya, dan juga keuangan juga. Karena keuangan gua penting banget ya. Lu manage keuangan, kalau lu bisnis aja tapi lu nggak ngerti keuangan, akhirnya nanti banyak banget ya bisnis yang bangkrut gara-gara nggak ngerti keuangan. Ya akhirnya bisnis yang dianggap untung ternyata duitnya nggak ada gitu. Itu karena mungkin banyak faktornya, karena cash flow-nya atau lain sebagainya gitu kan. Berarti keuangan menurut gue itu dasar yang harus ini. Nah ketika lu udah tahu lu mau ngapain gitu kan, lu prepare. Nah kayak kalau gue pribadi sebelum gue resign kerja, gue punya uang save dulu. Punya uang saving yang dimana uang ini gue pakai kalau misalkan nanti ada apa-apa, atau namanya merintis ya awal-awal pasti kita nggak ngomongin untung kan, pasti kan gimana bisa jalan dulu aja. Nah gue untuk mengantisipasi itu gue punya saving money dulu, gue punya duit simpanan dulu yang artinya ini bisa gue pakai selama berbulan. Kalau misalkan bisnis gue untung, gue masih bisa bertahan hidup dulu. Nah itu yang harus gue persiapin. Gue tadi persiapan bisnis sama lu kesemangatan, konsistensinya. Terus juga tadi yang penting lu produk lu udah harus tahu lu mau menjual apa, pasar lu di mana atau siapa, cara ngejualnya gimana gitu. Karena gua kan usaha minuman kan dari zaman gua kuliah ya, gua udah mengerti masalah minuman. Terutama dulu zaman gua buka kafe, kopi sih sebenarnya. Di situ gua punya basic ilmunya, gua tahu cara buatnya, resepnya. Nah tadi sisanya tinggal lu keberanian lu ketika semuanya udah siap. Berani, konsistensi, jangan menyerah aja. Mental kuat udah, itu aja sih menurut gua. Terlebih itu paling utama sih tadi tuh yang masalah diri sih. Masalah diri. Nah, kedua ilmunya juga, baik ilmu produknya, ilmu marketingnya, ilmu keuangannya, penting lu ada dasar itu. Ya, karena kan bisnis kan gua bukan cuma sekedar jualan kan. Cukup pengen punya banyak cabang gitu kan. Pasti kan lu harus bisa harus tahu bagaimana cara kontrol atau manajemen semuanya, baik orang, baik keuangan maupun produk. Nah itu harus lu punya dasar ilmunya. Ketika itu semua, nah itu berdasarkan pengalaman gue ya, taruh lu aja gitu. Ini semangat terus lah, jangan kendor. Maksud gue itu pasti kalau lu mentalnya cemen kan lu buka usaha tiba-tiba sepi kan, awal-awal langsung down kan, nggak usah lagi bahaya juga. Walaupun gue kemarin 2 bulan juga sebenarnya down dulu nih, baru usaha 2 bulan ini ya, ini baru-baru aja nih agak mulai nih. Kemarin gue yang cabang satu lagi down itu ya, rugi lah bahasanya. Cuman hikmahnya banyak banget tuh perbaikan di sana, yang akhirnya cabang kedua agak lumayan nih, udah mulai stabil lah, udah lumayan ada untungnya lah gitu. Itu sih mungkin kira-kira lah
dari gua. Cabangnya banyak berarti nih ya. Pengen ya, amin. Banyak Itu kan ya. baru 2 bulan sih, 2 bulan 2 cabang lumayan lah progresnya. Bukan di Pamulang lah. Mau lah. Nah, ini kan Unpam ya, ada di Victor sama di Bundaran itu luar sih itu. Itu kawasan mantap itu. Ditunggu aja ya. Iya gitu. Ini yang belum tahu produknya ini. Ya, Nah, ini kopi susu, minyak rasa, nggak terlalu manis juga kopinya, dan ini susunya juga nggak terlalu creamy banget, jadi cocok lah buat yang pecinta kopi Ya, banget. Dan juga ngerokok. nah, ya cocok lah buat ngerokok, buat nongkrong. Betul, bro. Nah, ini juga banyak produknya sebenarnya dari ada maca ya, maca belum deh? Baca ntar awal tahun 2006 kan baru ada green tea doang sih. Oh, green tea, taro, mungkin strawberry atau kopi ini, cuman Boba juga ada boba. best sellernya kopi aren. Geser kopi ya. Sama coklat sih paling banyak. Coklat, kopi Sama boba juga lumayan sih. boba. Nah, ini buat yang di sini, ini cabang yang di Nyompok ya, Maja lah ya. Serang. Serang. Nah, ini kebetulan emang ramai juga tempatnya dan cukup strategis ya. Ditunggu aja lah lanjutan usaha ini, gimana ditungguin, oke? Semangat bro, yang Ya. mau usaha gas aja. Nah, itu. Mulai sekarang kalau bisa lu besok langsung resign aja. Udah resign. Begitu. Iya cok, udah cok. Capek jadi budak korporat sebenarnya lu saja. Intir ya. Iya. Ini Udah. langsung buat dia juga. Udah mendingan lu resign. Nggak lulus. Kabar. Ya udah. Sip. Oke, sampai sini aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Canda. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.